Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ada satu saham besar yang labanya di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Dari yang awalnya 2,4 triliun, naik menjadi 2,7 triliun di Q1 tahun 2025. Mengacu pada data Q1 2025, jika diproyeksikan laba setahunnya mungkin bisa mencapai 10,8 triliun. Tapi ingat, ini hanya proyeksi saja. Kita perlu menunggu data Q2 hingga Q4 agar supaya hasil analisa lebih valid. Tapi sebagai informasi juga, kinerja di Q1 tahun 2025 meskipun naik dibandingkan 2024, tapi belum bisa sebaik tahun 2023 untuk Q1-nya. Kemudian untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 34,5 dengan net profit margin 8,6%. Net income-nya quarter year on year growth naik 11,2% dengan tawaran dividen yield 3,4% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk dividen yield kita akan hitung lagi nanti sebentar. Ini merupakan historical dari pembagian dividen perusahaan. Bisa kamu lihat, perusahaan konsisten membagi dividen dalam jangka panjang, yaitu tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 2024. Oke, untuk harga sahamnya, bisa kamu lihat di sini, harga saham perusahaan saat video ini dibuat di angka 7.700. Dulunya sempat menyentuh angka 9.000, tapi sempat juga berada pada angka di bawah Rp5.000. Nah, sebenarnya saham ini merupakan salah satu saham besar yang bisa dikatakan cukup stabil. Karena jika kamu amati dengan lebih detail, kamu bisa lihat di sini, sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, sebenarnya range pergerakan harga sahamnya tidak terlalu lebar. Kita bisa mengatakan berada pada angka kisaran Rp6.000 sampai Rp8.000. Itu artinya hanya berkisar di angka 6.000 sampai 8.000 untuk saham yang bisa dikatakan sebagai salah satu saham big caps karena mereka memiliki market kapitalisasi yang cukup besar di Indonesia. Nah, sebelum itu juga jika kamu lihat sebelum tahun 2021 pergerakan harganya memang sedikit lebih lebar dibandingkan tahun 2021 sampai tahun 2025. Untuk itu, saham ini sebenarnya cocok bagi kamu yang ingin memanfaatkan trading dari sisi momentumnya, di mana membeli pada harga di bawah dan menjual pada harga di atas. Karena saham ini memiliki range yang bisa lebih cenderung diprediksi dibandingkan saham-saham big caps lainnya. Meski begitu, kembali lagi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja kepada kamu. Untuk PBV-nya, saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 1 kali. Artinya harga saham diperdagangkan setara dengan modal per lembar sahamnya. Dulunya saham ini sempat berada pada PBV di atas 2,5 kali dengan rata-rata PBV 1,63 kali. Saham yang kita bahas adalah saham INDF dengan harga 7.700 dan masih naik 23% dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang kita bahas dari 2 aspek. Yang pertama range PBV, yang kedua proyeksi dividen. Untuk range PBV, kita perlu mendapatkan informasi dulu terkait nominal ekuitas dan lembar saham beredar dari Q1 tahun 2025. Kemudian jika kita membagi 2 angka ini, akan diperoleh modal per lembar 7.703. Dan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 7.700, itu artinya PBV-nya adalah 1 kali. Sekarang, kita buat range PBV-nya. Misalkan, PBV terendah di angka 0,57 dan tertinggi di angka 1,5. Artinya, jika PBV-nya ke angka 1,5, harga sahamnya bisa naik ke angka 11.554 atau naik sekitar 50%. Sebaliknya, jika harga sahamnya itu berada pada PBV 0,57, bisa turun 43% karena di angka 4.391. Sekarang kita lihat, range PBV 0,57 sampai 1,5. 0,57 merupakan minus 2 standar deviasinya, sedangkan 1,5 merupakan sedikit di atas dari PBV saat video ini dibuat, tapi masih di bawah PBV rata-rata 10 tahun terakhir. Itu artinya range yang kita gunakan ini masih cukup konservatif untuk saham INDF. Meski begitu, ingat ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa benar, bisa juga salah. Oke, kemudian mari kita bahas dari proyeksi dividennya. Seperti yang kamu lihat tadi, dividen terakhir dibagikan di tahun 2024 dengan angka 267 per lembar saham. Nah, jika kita mengasumsikan payout rasionya tetap di tahun 2025 ini, maka dividen per share-nya bisa saja naik dari 267 menjadi 283. Alasannya sederhana, karena labanya mengalami kenaikan 6,1% dari 8,1 menjadi 8,6 triliun rupiah. 8,1 triliun merupakan laba tahun 2023. 8,6 merupakan laba tahun 2024. Dan pencapaian laba tahun 2024 ini yang akan dibagikan di tahun 2025.
Dengan kata lain, proyeksi dividen yieldnya sekitar 3,7%. Memang kurang menarik untuk saham sekelas INDF jika dibandingkan dengan saham-saham big caps lainnya yang mungkin dividen yieldnya bisa di atas 5-6%. Nah sekarang mari coba kita lihat dari aspek laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Ini merupakan laporan keuangan per 31 Maret 2025 PT Indofood sukses makmur. Pertama kita lihat dulu dari aset kasnya yang berjumlah 42,5 yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika kamu lihat mayoritas total aset lancar perusahaan berasal dari saldo kasnya sebanyak 42,5 karena total aset lancarnya berjumlah 86,9. Untuk aset tidak lancarnya didominasi oleh aset tetap sebanyak 48 dan ada juga goodwill sebanyak 56,3. Secara total, asetnya mengalami kenaikan dari 201 menjadi 209 triliun rupiah. Kemudian saldo kasnya 42,5 triliun ini kita bandingkan dengan total liabilitas jangka pendek sebanyak 39,4. Artinya, saham INDF ini mampu membayar seluruh liabilitas jangka pendek hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan itu tentunya hal yang baik. Mayoritas liabilitas jangka pendek berasal dari hutang bank jangka pendek, cerukan, dan hutang trust receipts sebanyak 22,6 yang mengalami kenaikan juga dibandingkan periode sebelumnya. Untuk liabilitas jangka panjangnya bisa kamu lihat di sini untuk nominalnya dan mayoritas berasal dari hutang obligasi sebanyak 45,3 triliun. Secara total, liabilitasnya adalah 96,6 yang juga mengalami kenaikan. Sekarang kita bandingkan, total liabilitasnya 96,6 ini dengan jumlah ekuitas yang mencapai 67,6. Nah, artinya bisa kamu lihat di sini, total liabilitasnya jauh lebih besar dibandingkan total ekuitas yang perusahaan ini miliki. Karena liabilitasnya mencapai 96,6, sedangkan ekuitasnya hanya berjumlah 67,6. Nah, itu artinya dari perusahaan ini di atas 100%. Dan hal tersebut harus kamu pertimbangkan sebagai mitigasi risiko sebelum menganalisa saham ini dengan lebih lanjut. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 56,1. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Penjualan neto mengalami kenaikan dari 30,7 menjadi 31,5. Untuk beban pokok penjualannya mengalami kenaikan juga. Tapi karena secara nominal kenaikan penjualan lebih besar, laba brutonya masih mampu tumbuh dari 10,5 menjadi 10,8. Terjadi kenaikan untuk beban penjualan dan distribusi, sedangkan untuk beban umum dan administrasi mengalami penurunan. Nah, ini menarik. Ada kenaikan yang cukup signifikan untuk penghasilan operasi lainnya dibandingkan periode sebelumnya, sehingga laba usahanya masih bisa mengalami peningkatan dari 6,4 menjadi 6,9 di Q1 tahun 2025. Hal itulah yang menyebabkan kenapa INDF masih bisa menghasilkan kenaikan laba di Q1 tahun 2025 ini dari 2,4 menjadi 2,7 di tahun 2025. Nah sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait aspek penghasilan operasi lain yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah dari data ini kamu bisa melihat informasinya, di mana adanya kenaikan untuk laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas operasi dan lainnya, dari yang awalnya 183 menjadi 809. Itu artinya terjadi kenaikan untuk total penghasilan operasi lain yang lebih disebabkan adanya kenaikan dari nilai tukar mata uang asing. Selain itu, mari coba kita bahas sekilas terkait komposisi dari penjualan perusahaan ini. Apakah penjualannya didominasi oleh produk utama perusahaan ataukah ada produk yang lain yang menyebabkan pendapatannya mengalami kenaikan cukup signifikan? Mari coba kita lihat untuk rinciannya. Ternyata mayoritas penjualan perusahaan masih berasal dari pihak ketiga sebanyak 28,7. Dan ada catatan di sini juga, selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, tidak ada transaksi penjualan kepada satu pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian interim. Itu artinya distribusi penjualan ini merata kepada semua pelanggannya. Tidak ada satu pelanggan yang mendominasi 10% dari total penjualan perusahaan. Hal ini tentu juga harus kamu pertimbangkan apakah merupakan suatu sentimen positif atau malah sebaliknya. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau membahas satu topik yang menarik. Saya mungkin telah membahasnya dari berbagai sudut. Dan pada video kali ini, saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain.
Nah, apakah kamu pernah berpikir atau apakah kamu pernah memiliki impian untuk mengejar dividen yang setara atau sebesar dengan gaji bulanan yang kamu peroleh? Nah, video kali ini saya fokus membahas dari sudut pandang seorang karyawan ataupun seorang pebisnis yang masih rutin menarik gaji setiap bulan dari omset usahanya. Nah, tujuan dari video ini adalah agar supaya kita memiliki gambaran yang lebih luas tentang dividen dan apakah yang menjadi tujuan kita terkait dividen tersebut. Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya bahas dan nanti kita akan membuatkan simulasi sederhana. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin pensiun dengan lebih cepat. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Tujuan mengejar dividen sebesar gaji. Poin pertama, bisa diibaratkan sebagai side hustle bagi mereka yang tidak punya bisnis selain kerja kantoran. Nah, bagi kamu yang seorang karyawan, apakah kamu pernah berpikir untuk menghasilkan sumber pendapatan di luar gaji? Misalnya dalam bentuk memiliki side hustle ataupun usaha sampingan dari gaji bulanan yang kamu dapatkan dari perusahaan. Mungkin banyak karyawan yang berpikir seperti itu, di mana mereka bisa memperoleh sumber pendapatan selain gaji, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui content creator, entah itu melalui bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dividen merupakan salah satu hal yang bisa kamu ibaratkan sebagai side hustle juga, karena logikanya sederhana. Kamu membeli saham, ibaratnya kamu sebagai investor di perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu menghasilkan keuntungan dan dibagikan dalam bentuk dividen, artinya kamu sebagai pemegang saham dan sebagai investor dari perusahaan tersebut memperoleh pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu. Artinya bisa diibaratkan sebagai side hustle dari usaha sampingan kamu, meskipun kamu tidak terjun langsung ke dalam bisnis perusahaan itu. Poin kedua, bisa diibaratkan seperti mendapat THR atau bonus tambahan. Nah, biasanya pada umumnya perusahaan membagikan dividen 1-2 kali setahun, dan dividen ini bisa kita ibaratkan seperti memperoleh THR atau bonus tambahan. Mungkin bagi sebagian orang di dalam perusahaan akan memperoleh bonus tahunan ataupun memperoleh THR saat merayakan hari raya keagamaan tertentu. Nah, ini juga bisa diibaratkan sebagai kita memperoleh THR ataupun bonus. Dengan dividen yang kita terima dalam frekuensi 1-2 kali setahun, artinya kita memiliki dana di luar dari gaji, THR, dan bonus yang kita terima dari perusahaan. Poin ketiga, bisa diibaratkan seperti diberikan tiket gratis setiap tahun untuk liburan atau membeli kebutuhan yang diharapkan. Nah, pada poin ini kita bisa menggunakan dividen sebagai tiket untuk kita healing ataupun kita liburan, dan di sisi yang lain kita juga bisa menggunakan dividen tersebut untuk membeli kebutuhan yang diharapkan. Ingat, saat kita memperoleh dividen berarti kita memperoleh uang tambahan di luar dari gaji, THR, dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kita seperti memperoleh penghasilan tambahan. Nah, semuanya tergantung kembali lagi kepada kamu. Apakah uang gratis itu akan kamu gunakan untuk membelikan tiket untuk liburan, membeli kebutuhan hidup, ataupun melakukan reinvest dividen? Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Kita masuk kepada poin keempat. Bisa mempersiapkan dana financial freedom sedikit demi sedikit. Tentu saja dividen yang kita terima saat awal kita mulai berinvestasi saham mungkin nominalnya tidak seberapa. Tapi ingat, dana yang kecil itu, dividen yang kecil itu, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar apabila kita konsisten di pasar modal. Entah itu melakukan reinvest dividen, entah itu melakukan top up dana, entah itu memperoleh keuntungan dan kita reinvestasikan, dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mempersiapkan dana untuk bisa pensiun dengan lebih cepat sedikit demi sedikit. Memang ini merupakan proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak hanya bisa dicapai dalam waktu pendek, katakanlah 1-5 tahun. Dan mungkin kamu membutuhkan waktu belasan atau puluhan tahun. Tapi setidaknya dengan hal ini, kamu jadi memiliki tujuan dan memiliki target tentang investasi yang kamu lakukan. Terlebih dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Poin kelimanya, bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena passion atau mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Nah, saat kita sudah settle dari sisi keuangan, saat kita sudah memperoleh dividen yang sebesar dengan gaji yang setiap tahun kita terima, kita jadinya bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena memang kita passion dan senang dengan pekerjaan tersebut, ataukah kita mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang karena dari sisi keuangan kita sudah aman.
Nah, mayoritas karyawan biasanya bekerja karena butuh uang, bukan bekerja karena mengejar passion. Tentu saja orang-orang yang bekerja karena butuh uang atau mencari uang akan ada titik di mana mereka merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, dan merasa ingin resign. Nah, dengan memiliki dividen sebesar gaji, kita jadi memiliki opsi apakah ingin bekerja karena passion atau ingin mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Mungkin istilah sekarang sering dikenal dengan kata FIRE atau Financial Independence Retire Early, di mana kita bisa pensiun dengan lebih cepat, tapi bukan berarti pensiun untuk santai di rumah, untuk tidak melakukan apapun dan lain sebagainya. Tapi pensiun di sini bisa diibaratkan kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, yang sesuai dengan passion kita, bukan fokus kepada uang, tapi fokus kepada passion. Artinya jika kita telah mencapai dividen sebesar gaji, poin kelima ini bisa kita realisasikan. Mungkin kondisi kita berbeda-beda. Saat ini kita mungkin masih berjuang untuk bekerja karena fokus kepada mencari uang. Tapi saat kita memiliki dividen sebesar gaji, hal itu bisa lebih realistis untuk kita capai, yaitu bekerja karena passion, bukan bekerja karena uang. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari sisi simulasinya. Semua hal besar akan dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu. Begitu juga dengan dividen. Kita asumsikan, misalnya kita memiliki gaji 10 juta per bulan. Tentu setiap orang punya porsi yang beda-beda. Ada mungkin yang lebih besar dari 10 juta, tapi mungkin ada juga yang lebih kecil dari 10 juta. Pada video ini saya menggunakan angka yang sama, yaitu 10 juta per bulan saja. Nah, itu artinya secara logika sederhana, apabila kita memperoleh dividen sebesar gaji, jika kita memperoleh dividen sebesar 1 bulan gaji, artinya kita harus menerima dividen 10 juta per tahun. Apabila kita ingin mentargetkan memiliki dividen 2 kali gaji bulanan, kita harus memiliki dividen 20 juta per tahun. Selanjutnya, apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 3 kali gaji bulanan, artinya kita harus menerima dividen 30 juta setahun. Hal itu terus berlangsung hingga pada akhirnya apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 12 kali gaji bulanan atau 1 kali gaji setahun, maka dividen yang harus kita terima adalah 120 juta per tahun. Nah, ini merupakan target sederhana yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pada kondisi ini, setiap orang memiliki start yang berbeda-beda. Ada mungkin yang membeli saham dan dividen yang diterima masih di bawah dari 10 juta per tahun. Tapi ada juga mungkin yang sudah membeli saham dan dividen yang diterima sudah mencapai 3 digit atau di atas 100 juta. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Yang jelas, jangan kita berkecil hati. Tapi ingat, semua hal yang besar mulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Berada pada posisi manakah kamu? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nah, sekarang logikanya, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara kita menghasilkan dividen setara dengan gaji? Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari pencapaian laba perusahaan. Semakin besar labanya, secara tidak langsung jika payout ratio-nya tetap, berarti dividen yield akan menjadi semakin besar. Semakin besar dividen yield akan membutuhkan modal yang semakin kecil untuk memperoleh dividen yang sama banyak. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini kamu bisa melihat proyeksi dividen dari sisi yield 5% hingga 10%. Ini merupakan dana yang kita butuhkan dengan kondisi yield tersebut. Misalnya, jika kita mentargetkan memiliki dividen sebanyak 10 juta setahun atau 1 kali gaji bulanan, maka dengan dividen yield 5%, kita butuh dana 200 juta untuk mendapatkan 10 juta setahun. Tapi apabila dividen yield kita menjadi 10%, maka dana yang kita butuhkan adalah 100 juta untuk menghasilkan dividen 10 juta per tahun. Yang mana angka 10 juta ini setara dengan 1 kali gaji bulanan kita. Nah, kondisi yang sama akan terus berlangsung, entah itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saat kita mentargetkan harus memiliki dividen 120 juta dalam setahun atau setara dengan 12 kali gaji bulanan, itu artinya dengan dividen yield 5% maka kita butuh dana 2,4 miliar rupiah. Tapi apabila dividen yield 10%, kita hanya butuh dana 1,2 miliar rupiah. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang bisa kamu pertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari saham-saham yang menghasilkan dividen katakanlah stabil di angka 5%, ataukah kamu lebih tertarik mencari saham-saham yang menghasilkan dividen yield 10%? Meski begitu, biasanya semakin tinggi dividen yield, biasanya kinerja perusahaan lebih cenderung fluktuatif. Memang ini tidak menjadi jaminan dan tidak semua saham seperti itu, karena ada juga saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang tinggi, tapi kinerjanya cenderung stabil. Ingat, dividen yield itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang harus selalu kamu ingat, yaitu yang pertama adalah harga saham, dan yang kedua adalah dividen per lembar.
Nah, katakanlah apabila perusahaan ini memiliki harga saham Rp1.000 dan dividen per lembarnya adalah 100, maka dividen yield dari perusahaan ini adalah 10%. Hal itu juga bisa kamu sesuaikan. Misalkan, harga sahamnya ini turun ke angka 800 dan dividen per lembarnya tetap, maka dividen yield akan menjadi 13%. Di sisi yang lain, misalkan harga saham yang tetap 1000, tapi dividen per lembarnya naik menjadi 120. Dividen yieldnya juga akan naik menjadi 12%. Itu artinya harga saham dan dividen per lembar ini merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jika harga sahamnya ini naik dan dividen per lembarnya tetap atau turun, maka dividen yield menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, dividen per lembar tetap atau naik, maka dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Ini merupakan dua hal yang harus selalu kamu ingat. Dan ingat, dividen per lembar ini akan ditentukan oleh laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan ada juga dividen payout ratio. Sehingga semua hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan yield dari perusahaan itu. Dan ingat, tentunya dividen yield itu akan mempengaruhi nantinya dividen yang kamu terima. Dari sini kamu juga bisa melihat sudah berada di kondisi manakah kamu. Apakah kamu masih memiliki dana 200 juta, 166 juta, 142 juta, 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 2,4 miliar. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Dan ingat, jangan iri dengan kondisi orang lain karena semuanya memiliki pola start yang berbeda-beda. Tapi pastikan kamu sudah mengetahui garis finish yang ingin kamu capai. Entah itu kamu ingin mencapai dividen yang setara dengan gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Kamu sudah berada pada posisi mana dan seberapa besar impian kamu untuk mencapai hal tersebut. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Oh iya, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah sempat menulis 2 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut juga. Yang pertama adalah Stock for Living, yang kedua adalah Strategi Nabung Saham. Apabila kamu tertarik mempelajari dividen lebih lanjut, mungkin 2 ebook tersebut bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham, kedua, stock for living, ketiga, strategi nabung saham, keempat, the stock market, dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.